single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelku. Di video kali ini aku berkolaborasi lagi bareng Viewers Jepang. Kita mau berbagi tips bagaimana cara mendidik anak ala Jepang. Selain itu aku juga mau berbagi pengalaman aku mendidik anak di Jepang itu seperti apa. Dan aku juga udah nanya-nanya sedikit ya bagaimana tentang cara mendidik anak ala Jepang. Aku udah nanya sama temanku yang orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang, dan aku juga udah nanya sama teman Jepang aku sendiri. Dan di video kali ini juga sekalian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak siapa ya? Mbak atau Ibu ya? Mbak ya? Mbak Pemiau. Kemarin tuh sempat komen di videoku, salah satu videoku, nah kayak gini ya. Nanti tolong buat video cara tips mendidik anak kita yang tinggal di Jepang, terutama bahasa yang anak Mbak gunakan, pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Dua-duanya mereka ngerti, thank you. Oke. Untuk Mbak Pemiau, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, sebelum aku lanjut, jangan lupa kalian juga untuk nontonin video Viewers Jepang lainnya. Nanti linknya aku taruh di description box seperti biasa. Bisa kalian klik linknya di sana. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video-video kita ya. Membahas masalah Jepang, siapa sih yang nggak tahu tentang kedisiplinan orang-orang Jepang? Sepertinya semua orang udah tahu kayaknya ya, hampir di seluruh dunia udah tahu tentang kedisiplinan orang-orang Jepang. Cuman mungkin banyak orang yang nggak tahu gimana sih orang Jepang itu mendidik anak-anak mereka itu supaya bisa menjadi orang yang sangat disiplin. Sekarang aku mau sedikit berbagi tentang apa yang aku lihat dan apa yang aku alami tentang cara-cara mendidik anak, apa yang orang ajarkan kepadaku ya, karena aku juga bukanlah ibu yang sempurna dan masih perlu banyak belajar untuk menjadi seorang ibu ya. Bagaimanapun di sini aku adalah sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga yang membantuku dalam mendidik anak. Jadi sedikit-sedikit aku pasti bertanya ya, apalagi di Jepang itu posyandu ya, kalau di sini namanya kuyakuso, mungkin sejenis posyandu gitu ya, tentang kalau misalkan kita ada sedikit masalah dalam hal mendidik anak atau pokoknya tentang parenting ya. Seperti itu kita bisa bertanya ke sana untuk mencari solusinya. Nah, oke, langsung aja. Yang pertama mau aku bahas adalah bagaimana cara orang Jepang mendidik anak pada saat makan. Nah, biasanya kalau pada saat makan itu anak-anak sudah diajarkan makan sambil duduk. Kalian nggak akan pernah jarang menemukan anak-anak di Jepang itu makan sambil berlari-lari atau sambil bermain, itu nggak ada. Mereka makan, dia makan sambil duduk. Anak-anak di Jepang juga sudah diajarkan makan sendiri. Ibu-ibu di Jepang itu sudah sangat-sangat kreatif sekali dalam hal membuat menu makanan, seperti misalkan nasi itu dibentuk kayak bola-bola kecil, atau nasinya dibungkus nori terus dipotong-potong supaya si anak supaya gampang ngambilnya pakai tangan, pakai sendok atau pakai garpu ataupun sumpit. Pada saat makan, sebelum makan itu biasanya anak-anak Jepang itu diajarkan mengucapkan kata itadakimasu dengan posisi tangan mencakup seperti ini dan berada di depan dada. Itu mereka akan mengucapkan itadakimasu atau selamat makan. Itu selalu ya, baik itu dari orang kecil sampai dewasa, tua, itu pasti selalu mengucapkan kata-kata itadakimasu. Dan pada saat makan itu mereka selalu memuji makanan itu dengan kata oishi. Oishi yang artinya enak. Ya, mungkin seperti ungkapan rasa yang luar biasa terhadap suatu makanan ya, mungkin seperti itu. Terus ketika setelah selesai makan, biasanya anak-anak biasanya orang Jepang akan mengucapkan gochiso sama desu dengan posisi tangan sama seperti ketika mengucapkan itadakimasu seperti ini, gochiso sama desta, yang artinya adalah aku sudah selesai makan atau terima kasih atas hidangannya. Dan kemudian anak-anak di Jepang juga diajarkan supaya tidak membuang-buang makanan. Pada saat makan itu biasanya orang tua akan melatih anaknya supaya bisa menghabiskan makanan
tanpa ada sisa. Nah, dan anak pada usia 3 tahun itu sudah diajarkan yang namanya melipat baju sendiri. Anak-anak pada umur 3 tahun itu sudah diajarkan rambu-rambu lalu lintas seperti warna merah, kuning, dan hijau. Pada saat warna merah ya mereka pasti bakal berhenti, dan ketika warna kuning untuk berhati-hati, dan warna hijau mereka akan berjalan, sudah mulai menyeberangi jalan. Nah, biasanya pada saat menyeberangi jalan itu anak-anak akan mengangkat tangannya seperti ini. Tuh, seperti itu. Ya, sampai selesai menyeberangi jalan, anak-anak itu biasanya membungkuk ya ke arah mobil sebagai ucapan rasa terima kasih kepada pengendara mobil sudah mengizinkan mereka melewati menyeberang jalan, maksudnya belepotan menyeberang jalan maksudnya ya. Dan anak-anak itu biasanya diajarkan memakan semua jenis makanan, dari sayuran, dari segala jenis macam sayuran, makanan daging-daging, ikan-ikan, dan juga daging merah, maksudnya daging merah dan ikan. Seperti di sekolah Divya itu setiap bulan kita itu akan dikasih menu ya, menu setiap hari itu menunya berganti-ganti selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu itu menunya kembali lagi ke awal. Nah, mungkin setiap sekolah itu berbeda-beda mungkin ya peraturannya. Ini aku cuman berbagi tentang menu makanan yang di sekolah Divya. Anak-anak di Jepang itu dari kecil sudah diajarkan untuk terbiasa mengucapkan minta tolong, terima kasih, dan maaf. Kata minta tolong itu kalau bahasa Jepangnya itu onegaishimasu. Ini biasanya diucapkan ketika si anak meminta bantuan kepada teman atau orang tua. Enggak, pokoknya pada semua orang ya. Ketika minta bantuan itu mereka diajarkan untuk selalu mengucapkan kata onegaishimasu. Onegaishimasu seperti itu ya. Dan yang kedua itu kata arigato. Arigato yang artinya terima kasih. Terus mereka juga diajarkan seperti itu, selalu mengucapkan kata terima kasih ketika diberikan sesuatu oleh orang lain atau kita telah dibantu oleh orang lain. Selalu mengucapkan kata arigato, arigato gozaimasu, atau domo arigato gozaimasu. Itu biasanya diucapkan tergantung kepada siapa kita berbicara. Nah, jadi misal kalau anak kecil ya sama anak kecil ya arigato, itu aja cukup. Yang penting kita sudah mengajarkan anak itu mengucapkan kata terima kasih ya. Dan yang ketiga itu adalah kata gomen nasai. Gomen nasai atau sumimasen yang artinya kata maaf. Jadi dari kecil juga anak-anak di Jepang itu sudah dibiasakan untuk mengucapkan kata gomen nasai atau sumimasen, maaf ya. Sekecil apapun kesalahannya itu mereka wajib untuk meminta maaf. Nah, di Jepang juga dari kecil anak kita itu sudah diajarkan yang namanya memberi. Dari kecil itu sudah dididik untuk selalu mementingkan orang lain daripada ketimbang dirinya sendiri ya. Makanya di Jepang itu sangat jarang sekali terjadi yang namanya kasus pencurian, kasus kalau misalkan ada bencana alam gitu, terus minimarket itu dijarah gitu. Di sini sama sekali nggak ada ya, karena mereka akan bersabar sekali menunggu bantuan dari pemerintah. Untuk penjarahan minimarket, supermarket itu sama sekali kalian nggak bakalan pernah nemuin ya hal-hal yang seperti itu di sini ya di Jepang. Anak-anak di Jepang itu sudah diajarkan yang namanya kemandirian, seperti membersihkan tempat makannya, maksudnya membersihkan meja setelah makan, dan juga mengajarkan cara-cara membuang sampah itu seperti apa. Seperti di Jepang itu cara membuang sampahnya itu banyak ya, maksudnya masing-masing sampah itu berbeda tempatnya. Jadi dari kecil sudah diajarkan kalau tempat botol di sini, tempat sampah yang lainnya di sini, dan karena jenis sampah di Jepang itu bermacam-macam. Dan untuk buku ya, kalau di Jepang itu bukunya banyak sekali. Ini tuh kalau misalkan kalian mau mengajarkan anak toilet training, di situ ada ya bukunya, jenisnya kayak gini tuh. Di dalamnya kita bagaimana isinya sih kayak cerita-cerita gitu, cuman ini tuh modelnya
untuk ngajarin anak itu nggak takut pergi ke toilet. Nah, kayak gini. Hai, arigato. Nah, dan seperti ini juga adalah buku untuk ngajarin anak gosok gigi. Pokoknya Jepang tuh unik-unik sekali ya cara mereka itu mendidik anak itu, biasanya dari lagu-lagu, terus juga dari cerita-cerita, dan juga dari buku-buku seperti ini. Dan kadang juga ada yang berbentuk yang cantik-cantik kayak gitu ya. Ini buku untuk ngajarin anak gosok gigi tuh. Jadi aku ini selalu dapatnya dari teman nih, jadi teman-teman Jepang, ada juga yang dari teman Indonesia. Nah, nih ini buku perkenalan itu bagaimana mengucapkan terima kasih khusus sama desta, arigato, itu di sini ada ya. Mana ini deh? Tuh. Jadi bukunya itu seperti ini. Tuh, konnichiwa. Jadi sangat unik-unik sekali ya kalau buku-buku di sini tuh unik-unik sekali tuh. Konnichiwa. Tuh diajar. Aku nggak bisa gini soalnya ngajak anak ini. Tuh, jadi seperti itu. Ini apa? Arigato. Yang mana lagi nih ya? Itadakimasu gitu. Kakak nah jam. Pupuru. Kalau di Jepang itu ngasih hadiahnya yang seperti ini ya, yang sangat bermanfaat. Model-model buku seperti ini tuh isinya cerita. Kadang-kadang kan orang tua itu suka sekali ya ini bacain cerita kayak gini tuh. Nah, gini. Aku punya ya lumayan sih buku-buku kayak gini ya. Sip ya. Antri adik cuci tangan. Mana? Ayo aku buka. Ayo mas. Nah, jadi kayak gini ya. Cuman kita harus bisa baca hurufnya ini. Ini huruf hiragana, katakana. Capu. Kalau aku huruf kayak gini aku bisa baca. Cuman kalau huruf kanji aku nggak bisa baca. Huruf kanji itu susah kalau di Jepang. Ini huruf hiragana ya. Huruf hiragana. Tuh, ini hurufnya kayak gini. Ya, jadi kita sebagai orang tua juga harus melakukan pendekatan sama anak ya seperti ini dengan membacakan cerita atau mengajak mereka main bersama. Jadi bagus sekali. Kalau orang-orang Jepang itu pasti, kalau yang punya anak kecil itu pasti punya buku-buku seperti ini banyak di rumahnya ya, karena anak-anak kecil itu suka yang berbentuk cantik-cantik kayak gini, lucu-lucu kan. Ini tuh sebenarnya buku pelajaran buku untuk mendidik anak, maaf. Tapi dikemas dalam bentuk yang cantik untuk menarik anak-anak itu supaya mau belajar. Nah, dan untuk anak-anak SD biasanya yang aku lihat itu mumpung karena kan di sebelah rumahku ini, di sebelah apartemenku ini itu adalah bukan yochi ya, apa namanya, sekolah SD. Jadi aku sudah setiap hari melihat anak-anak sekolah itu berangkat dan pulang sekolah itu sendiri. Jadi nggak ada, jarang sekali ada yang diantarkan sama orang tua atau dijemput yang pakai mobil, itu sangat jarang sekali, kecuali kalau mungkin rumah mereka jauh. Tapi kalau mereka yang dekat di sini, biasanya mereka lebih memilih berjalan kaki bersama teman-teman mereka. Dan juga kebiasaan berjalan kaki itu memang sudah diajarkan kepada anak-anak di Jepang dari usia 1 tahun. Nah, jadi dari 1 tahun itu mereka udah dibiasakan untuk berjalan kaki. Makanya orang-orang di Jepang itu memang sudah terbiasa sama yang namanya jalan kaki. Untuk ini aku mau ngejawab pertanyaan dari Mbak Peu. Mbak siapa? Pemiau. Aku sekarang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Pemiau yang bahasa yang digunakan sama anakku. Oh ya Mbak,
untuk anak-anakku aku menggunakan bahasa Indonesia, dan begitu juga suamiku. Kalau aku sendiri aku makainya bahasa Indonesia dan bahasa Bali ya, karena aku asli Bali, supaya kalau misalkan kita pulang ke Bali gitu biar bisa berkomunikasi dengan kakek neneknya karena mereka kan nggak mungkin bisa bahasa Jepang. Nah, sama suamiku itu biasanya anak-anakku itu ngomongnya bahasa Jepang dan Indonesia. Jadi sama bapaknya itu dua bahasa. Sementara di sekolah dia akan full menggunakan bahasa Jepang. Jadi ketika aku berbicara bahasa Indonesia, dia akan mengerti. Dan ketika aku tanya bahasa Jepang, dia juga pasti akan mengerti. Ya, jadi aku menggunakan dua bahasa. Bahkan bahasa tambahan aku ngajarinnya bahasa Inggris. Sekali lagi jangan lupa buat nontonin video Vmers Jepang lainnya. Siapa tahu nanti apa yang aku kurang bisa ada di mereka. Biasanya mereka yang lebih berpengalaman ya dibandingkan aku. Apapun yang kurang di aku mohon dimaklumi. Silakan kalian bisa intip-intip juga ya, seperti apa sih cara teman-temanku itu untuk mengasuh anak-anaknya ala anak Jepang ya. Nah teman-teman, segitu aja dulu untuk videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.